melihat rumahnya nggak ada, sumber makanannya nggak ada, 90% lebih kita yakin dia akan mati. Tantangan untuk mereka adalah bisa survive atau bertahan dan melakukan adaptasi, dipaksa atau ditantang untuk bertahan dari berbagai ancaman, termasuk ancaman pembukaan lahan dan hutan di sekitar mereka. Foto-foto ini menjadi viral di media sosial pada akhir Januari 2017. Inilah rangkaian kejadian pembunuhan terhadap seekor orangutan jantan di area perkebunan kelapa sawit milik PT Susantri Permai di Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah. Berbekal senapan, pelaku menembak orangutan, kemudian memotong dan memasak orangutan ini untuk mereka makan bersama. Foto yang viral itu menunjukkan adanya konflik antara orangutan dengan manusia di Kalimantan. Konflik ini akibat hutan terdegradasi dan aktivitas manusia telah bersinggungan dengan orangutan. Selain konflik dengan manusia, orangutan di Kalimantan menghadapi masalah habitat yang semakin terdesak. Jumlah primata besar ini bisa melebihi daya dukung pakan di sebuah lokasi. Kondisi inilah yang menggerakkan Yayasan Borneo Orangutan Survival atau BOS untuk menyelamatkan orangutan. Salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan primata ini adalah dengan relokasi atau membawa orangutan pindah ke hutan yang masih aman. Berbekal informasi masyarakat mengenai keberadaan orangutan, tim rescue Yayasan BOS menyisir Sungai Mangkutup, Kalimantan Tengah. Misi penyelamatan ini dilakukan setelah masyarakat melaporkan sedikitnya terdapat 30 individu orangutan yang terdesak di sisa hutan Mangkutup. Pada upaya penyelamatan sebelumnya, tahun 2016, tim pernah menemukan mayat orangutan mengapung di Sungai Mangkutup. Di tubuh orangutan ini terdapat luka yang diduga bekas tombak. Sekitar 5 km menempuh perjalanan sungai, tim melihat seekor orangutan jantan. Upaya penyelamatan pun dimulai. Satu persatu anggota tim penyelamat turun dari perahu, lalu masuk ke rawa dengan kedalaman 1-2 meter dan penuh dengan tanaman berduri. Namun kondisi rawa dan hutan yang rimbun ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa meter saja yang kami lihat kemudian adalah lahan tandus. Pohon-pohon mati hanya menyisakan ranting dan kayu. Bukan habitat yang ideal untuk orangutan. Lahan sisa kebakaran tahun 2015 lalu ini juga telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memanen kayu. Pohon tumbang dengan bekas potongan gergaji bergeletakan di tempat ini. Sebagian kayunya telah hilang, entah kemana. Ini adalah alasan utama kenapa orangutan ini harus kita rescue atau kita selamatkan. Habitat mereka sudah sangat terdesak dan sisa hutan yang di dekat tempat mereka mencari makan sudah tidak ada lagi sumber makanan akibat kebakaran hutan yang terjadi sekitar tahun 2015 lalu. Nah, Bang Martin, kalau seandainya orangutan ini nggak kita rescue nih, apa yang terjadi, Bang? Dengan melihat rumahnya nggak ada, sumber makanannya nggak ada, 90% lebih kita yakin dia akan mati. Karena dengan hutan yang sangat tipis seperti ini, orang akan mudah datang dan kemungkinan akan terjadi konflik dengan orangutan. Artinya ancamannya nggak cuma kehilangan sumber makanan, tapi juga ancaman dari manusia. Ancaman kematiannya bukan karena dari makanan aja, tapi juga dari manusia secara langsung. Apa ancaman dari manusia? Apakah dibunuh atau diapakan ini, Bang? Kemungkinan besar akan dibunuh, karena banyak orang tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan orangutan, bagaimana berespon terhadap orangutan, sehingga mereka takut dan mereka akan bunuh. Untuk menyelamatkan orangutan, tim dibagi menjadi beberapa regu. Regu pertama adalah regu penembak bius. Dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk bisa membidik dan menembak bius orangutan liar ini. Apalagi para penembak harus sangat jeli agar tidak mengenai bagian vital orangutan seperti dada, perut, dan kepala. Efek bius biasanya mulai bekerja sekitar 5-10 menit setelah orangutan tertembak. Saat orangutan berhasil dibius, regu selanjutnya yang bersiap adalah regu penjaring. Regu ini berjaga di bawah posisi orangutan untuk menangkapnya jika terjatuh.
Aman aja kan? Ketika orangutan telah berada di darat, regu medis turun tangan. Mereka memeriksa kondisi kesehatan orangutan, termasuk memberi beberapa vitamin dan obat tetes mata. Orangutan jantan ini diperkirakan berusia lebih dari 15 tahun dengan berat sekitar 60 kg. Meski secara keseluruhan orangutan ini dalam kondisi baik, namun tim medis menduga orangutan jantan ini belum lama terlibat konflik karena beberapa gigi orangutan ini telah patah. Kemungkinan konflik bisa terjadi antar sesama orangutan jantan karena perebutan wilayah, pakan maupun pasangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan konflik dengan manusia. Setelah dipastikan dalam kondisi sehat, regu berikutnya bertugas membawa orangutan ke perahu dengan cara menggendongnya. Tidak mudah mengevakuasi orangutan di medan seperti ini dengan pilihan hutan yang hampir tidak tersisa. Di perahu orangutan dimasukkan ke kandang sementara untuk translokasi atau dilepas liarkan di hutan yang lebih aman. Dari Sungai Mangkutup, tim bergerak ke Sungai Kapuas menuju hutan Begantung, tempat translokasi orangutan jantan ini. Setelah menempuh 2 jam melintasi Sungai Kapuas dengan perahu cepat, tim harus pindah ke perahu kayu dengan ukuran yang lebih kecil untuk menuju lokasi pelepas liaran. Kami menyusuri Sungai Mentangai dan melintasi wilayah lahan gambut 1 juta hektar. Sepanjang perjalanan, tidak jarang kami menemukan indikasi praktik illegal logging. Lokasi pemotongan kayu dan kayu-kayu hutan dengan panjang rata-rata 3-4 meter ini berjajar, memanjang, siap untuk dipasarkan. Hari menjelang gelap. Saat perahu kayu kami menyusuri sungai gambut yang semakin sempit, dibutuhkan usaha yang gigih untuk menemukan hutan yang masih sehat dan memiliki kriteria ideal untuk melepaskan kembali orangutan yang kami selamatkan. Di hutan Begantung inilah orangutan jantan dewasa ini dilepaskan kembali. Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan melintasi Sungai Mentangai untuk dapat mengangkut kembali orangutan yang kami selamatkan hari ini ke titik relokasi atau titik translokasi. Akan dilepas liarkan kembali. Hutan untuk melepas liarkan orangutan ini harus memiliki daya dukung pakan dan terhindar dari risiko konflik dengan manusia. Sayangnya hutan semacam ini atau dengan kriteria seperti ini sudah tersisa sangat sedikit di Kalimantan Tengah. Sesaat setelah kandang dibuka, orangutan ini langsung menggapai pohon terdekat dan memanjatnya. Orangutan ini sempat menoleh kepada kami sebelum akhirnya kembali memanjat pohon dan menghilang di antara rimbunnya hutan Begantung. Hutan yang masih menyisakan harapan untuk kehidupan orangutan di Kalimantan Tengah. Orangutan nggak pernah melepas bayinya. Ya, jadi waktu kita menemukan satu bayi orangutan di tangan manusia, itu minimal 1 induk mati. Karena nggak akan mungkin dia lepaskan anaknya kalau kita nggak bunuh induknya. Petugas BKSDA Kalimantan Tengah bersama anggota Yayasan Borneo Orangutan Survival mendatangi Desa Bareng Rambang, Pulang Pisau untuk menjemput Mema. Tergeletak di dalam sebuah kardus bekas makanan ringan, Mema menatap nanar setiap orang yang melihatnya. Mema telah dipelihara sekitar 2 minggu di desa ini. Bayi orangutan ini ditemukan tanpa induk oleh penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar di tepi hutan. Kemudian menyerahkannya kepada kepala desa. Menurut catatan Yayasan Borneo Orangutan Survival, kasus Mema bukan pertama kali atau bahkan terakhir yang terjadi dan menimpa orangutan liar di Kalimantan Tengah. Induk Mema bukan sengaja meninggalkan Mema, karena seekor orangutan betina tidak akan melepaskan bayinya dari gendongan sampai sang bayi berusia 7 tahun.
orang utan nggak pernah melepas bayinya. Ya, jadi waktu kita menemukan satu bayi orang utan di tangan manusia, itu minimal satu induk mati. Karena nggak akan mungkin dia lepaskan anaknya kalau kita nggak bunuh induknya. Itu jadi itu sebenarnya gunung es ya. Jadi rata-rata biasanya kita menghitung 1 sampai 2 individu dewasa mati karena ngambil satu bayi. Orangutan bukan hewan peliharaan. Habitat mereka hutan, dan mereka adalah hewan arboreal yang biasa hidup di atas pohon. Jika bayi orangutan terlanjur mengenal, bahkan tergantung oleh manusia, maka mereka bisa kehilangan kemampuan bertahan di alam. Di pusat rehabilitasi Yayasan Bos, sedikitnya terdapat 29 ekor bayi orangutan yang senasib dengan Mema. Usia bayi orangutan saat ditemukan rata-rata sekitar 2 tahun. Dari orangutan yang dipelihara oleh manusia, karena memang anak orangutan itu agak lucu dan menurut orang cantik, cakep untuk dipelihara. Tapi akibatnya adalah dia kehilangan nalurinya untuk bisa kembali ke alam. Itulah sebabnya mereka kita ambil dari masyarakat karena konflik terhadap penggunaan lahan, dan kemudian kita latih untuk jadi liar, dan kemudian kita lepaskan kembali ke hutan. Untuk merawat bayi orangutan dibutuhkan pengasuh dengan kriteria khusus. Pengasuh orangutan harus seorang wanita dan lebih baik bila sudah memiliki anak, karena seorang pengasuh adalah ibu pengganti bagi bayi-bayi orangutan ini. Sri Rahayu adalah ibu satu anak yang telah 10 tahun mengabdi menjadi pengasuh orangutan. Tugasnya seperti seorang ibu di sini, mengajari orangutan makan di hutan, memberi susu, mengajari memanjat pohon, dan memberi kasih sayang layaknya seorang ibu kepada bayi orangutan. Tidak mudah bagi Sri dan teman-temannya mengajari bayi orangutan untuk kembali menjadi liar dan bertahan hidup di hutan. Namun pekerjaan Sri terbantu karena orangutan adalah mamalia pintar dengan daya ingat yang kuat. Menurut saya pintar dan daya ingatnya kuat. Kalau mereka tuh sepertinya sekali mereka tahu tempat di grup lain, mereka akan ingat besok lagi dia akan saya kesini lagi gitu. Jadi dia pernah hari ini ngabur ke sini gitu kan dari grup besar. Besok dia akan ulang lagi ke situ. Dia sepertinya pintar mengingat gitu, mengingat hal-hal yang dia lakukan kemarin. Cepat, dan apalagi kalau memang dia dari grup bayi memang sudah pintar, mereka akan cepat menyesuaikan dengan lingkungannya baru. Terus yang keduanya juga mungkin ada temannya yang memang sudah pintar duluan naik, dia akan belajar secara otodidak dengan temannya tersebut. Sebagai seorang ibu dengan satu anak, tentu Sri memiliki sifat keibuan yang terbawa saat merawat orangutan. Bahkan, Sri mengaku sering memiliki keterikatan batin dan rasa rindu saat tidak bertemu dengan bayi-bayi orangutan ini. Kalau kita sering ngasuhnya dari kecil, kita seperti ada ikatan aja gitu. Kalau untuk memanjakan atau memprioritaskan pelayanan seperti manusia memang tidak. Cuman kita berusaha untuk kembalikan lagi ke sifat aslinya. Yang pasti terasa saat cuti. Kalau biasanya kita rutinitas seperti ini, di rumah tuh seperti lain rutinitasnya, pasti ada kekangannya. Apalagi kita menyukai salah satu orangutan tertentu, pasti ada rasa kangen atau pengen ketemu gitu pasti. Jika para pemburu berhasil memisahkan bayi orangutan dengan induknya, bayi orangutan beredar dan menjadi primadona di pasar satwa ilegal, baik dalam maupun luar negeri, dengan harga antara 3 sampai 5 juta rupiah per ekor. Orangutan menjadi target perburuan sejak habitat mereka terdesak dan semakin sering bersinggungan dengan aktivitas manusia. Habitat orangutan paling banyak hilang karena konversi lahan hutan menjadi pertambangan dan perkebunan. Dan saat alih fungsi lahan hutan dapat berarti peningkatan ekonomi dan memelihara bayi orangutan adalah hobi bagi manusia, maka bagi orangutan ini artinya hukuman mati. Orangutan itu punya fungsi yang sangat urgen di hutan. Dia nyebar biji, buka hutan, kanopi hutan, sehingga tanaman itu bisa hidup kembali. Sehingga
orangutan itu punya fungsi regenerasi hutan. Kemudian ketika fungsi itu dia jalankan, kita hilangkan dari ekosistem, maka ada fungsi yang hilang karena kita lakukan atau kita tidak lindungi orangutan. Jadi waktu BOS melakukan konservasi orangutan itu sebenarnya adalah mengkonservasi hutan juga untuk kehidupan kita. Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment atau PHVA 2004, di 10 titik pengamatan, populasi orangutan di Kalimantan berjumlah 54.000 individu. 38.000 diantaranya berada di Kalimantan Tengah. Diperkirakan jumlah ini terus berkurang setiap tahun dengan kisaran 5-7%. Penyebabnya jelas alih fungsi lahan hutan dari arah selatan Kalimantan Tengah yang terus mendesak habitat ke utara atau ke arah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tidak banyak sisa hutan di Kalimantan Tengah. Dan dari hutan yang tersisa itu, hanya sedikit yang dapat menjadi habitat orangutan. Kita lihat bagaimana perilaku dia untuk mencari makan. Kami sudah ada pengalaman dari tempat rilis lain di Bukit Batikap bahwa paling tidak orangutan itu bisa survive kalau dalam 2 bulan itu sudah mencapai 20% dari aktiviti orangutan per hari. Orangutan rehabilitan adalah orangutan yang diselamatkan pada usia yang sangat muda. Sebagian besar orangutan ini pernah menjadi peliharaan manusia dan belum memiliki kemampuan hidup mandiri di hutan saat diselamatkan dari tangan manusia. Setelah sekitar 7-10 tahun direhabilitasi, orangutan dengan umur cukup dan kondisi kesehatan baik akan menjalani proses pelepas liaran. Wana adalah orangutan tertua yang akan dilepas liarkan oleh Yayasan BOS kali ini. Usia Wana 17 tahun. Wana adalah satu dari 48 orangutan yang direpatriasi atau dipulangkan dari Thailand pada tahun 2006 lalu. Diperkirakan masih ratusan individu orangutan Indonesia yang menjadi komoditas perdagangan ilegal dan saat ini berada di luar negeri. Februari 2017, Yayasan BOS Kalimantan Tengah akan melepas liarkan 12 individu orangutan, termasuk diantaranya Wana. Ke-12 orangutan ini akan dilepas liarkan dalam 2 pemberangkatan. Masing-masing pemberangkatan akan melepas 6 individu orangutan, terdiri dari 4 orangutan betina dan 2 jantan. Saat waktu pemberangkatan tiba, orangutan kandidat akan dibius terlebih dahulu. Mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir, kemudian dimasukkan ke kandang khusus yang telah terdapat dedaunan dan buah-buahan di dalamnya. Ke-6 kandidat orangutan selanjutnya diangkut ke mobil dan dibawa menuju lokasi pelepas liaran, Hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Perjalanan mobil dilakukan malam hari. Rombongan berangkat dari Nyaru Menteng menuju Desa Tumbang Tundu. Tim kesehatan sesekali meminta rombongan berhenti untuk memeriksa kondisi orangutan dan memberinya minuman tambahan. Perjalanan dengan mobil memakan waktu sekitar 5 jam. Pukul 1 dini hari rombongan tiba di Desa Tumbang Tundu. Kami beristirahat sambil menunggu pagi untuk kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur sungai. Pagi ini, suasana Desa Tumbang Tundu lebih meriah dari biasanya. Kandang-kandang orangutan menarik perhatian sebagian anak Desa Tumbang Tundu yang sedang libur sekolah. Sementara tim pelepas liaran melakukan koordinasi final sebelum akhirnya berangkat ke lokasi pelepas liaran. Satu persatu kandang berisi orangutan kandidat diturunkan ke tepi sungai lalu dimuat di 3 perahu kayu. Masing-masing perahu bermuatan 2 kandang orangutan.
Sekitar pukul 8 pagi, 3 perahu berisi 6 orangutan dan 2 perahu pendamping berangkat menyusuri Sungai Muhalat menuju areal Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Kami melewati Desa Tumbang Tabulus dan Desa Batu Panahan. Dua desa ini adalah desa terakhir sebelum Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Di tengah perjalanan, Matsuyoko, koordinator teknis pelepasliaran orangutan, meminta rombongan menepi untuk rehat sejenak. Yang jelas setiap orangutan itu dilepaskan setidaknya pada pagi hari atau siang hari. Ini untuk memungkinkan orangutan bisa melihat kondisi hutannya yang baru dan memberi kesempatan kepada dia untuk dapat menjelajah atau mengamati pohon-pohon atau pakan-pakan yang mungkin bisa digunakan sebagai pakannya dia. Setelah sekitar 15 menit beristirahat, rombongan melanjutkan kembali perjalanan. Dari Sungai Muhalat, kami berbelok ke Sungai Bemban, masuk ke areal Taman Nasional. Lima jam menyusuri Sungai Muhalat dan Sungai Bemban, rombongan sampai di lokasi tujuan. Kandang ke-6 individu orangutan diturunkan dan diletakkan terpisah di dalam hutan. Pelepasliaran dimulai. Kandang orangutan dibuka bergantian. Orangutan ini langsung memilih salah satu batang pohon untuk dipanjat. Tahap lepas liaran ini memang salah satu tahap yang paling penting dari orang-orang hutan yang telah masuk rehabilitasi, karena setelah mereka direhabilitasi, tantangan untuk mereka adalah bisa survive atau bertahan dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan untuk mencari makanan di sekitar habitat mereka yang baru. Dan juga mereka juga akan dipaksa atau ditantang untuk bertahan dari berbagai ancaman, termasuk ancaman pembukaan lahan dan hutan di sekitar mereka. Masih rimbun dan rapatnya hutan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah rumah ideal bagi orangutan. Setidaknya sampai 5 hingga 10 tahun mendatang. Mulai sejak 2015 kita sudah mulai ada survei-survei. Kemudian survei baik itu untuk daya dukung, kemudian habitatnya, ketersediaan pakan, kemudian akses ke dalam kawasan gini. Nah, itu merupakan satu rangkaian ya untuk keberhasilan nanti seandainya kawasan kita dijadikan lokasi pelepasliaran. Setelah dilepas liar, orangutan masih dipantau perkembangan dan peluangnya bertahan di alam. Biasanya orangutan akan menjelajah dan mencicipi makanan di habitat barunya selama beberapa jam. Kemudian mampu membuat sarang hanya dalam waktu 7-10 menit saja. Kami di sini akan selalu memantau setiap individu orangutan yang sudah kita lepas liarkan selama 2 bulan. Itu kita lihat bagaimana perilaku dia untuk mencari makan. Kami sudah ada pengalaman dari tempat rilis lain di Bukit Batikap bahwa paling tidak orangutan itu bisa survive kalau dalam 2 bulan itu sudah mencapai 20% dari aktiviti orangutan per hari. Nah, saya sangat senang bahwa orangutan yang kami lepaskan di sini baru beberapa dari rilis pertama, di bulan pertama kita kalkulasi semua, itu semuanya sudah di atas 20%. Kami sangat senang di sini orangutannya pintar-pintar dan mungkin juga di sini daya dukungnya juga sangat mendukung ya, sangat memadai. Pelepas liaran orangutan ini adalah yang keempat kalinya dilakukan Yayasan BOS di dalam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya sejak 2016 lalu. Kawasan ini dipilih karena daerah lembah dataran rendah Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya memiliki luas sekitar 72.000 hektar dan diyakini mampu menampung hingga 250 individu orangutan hingga 3 generasi mendatang.